warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Sebelum kegiatan saya mulai, saya minta tolong untuk salah satu memimpin doa dulu ya. Minta tolong. Ya, Mbak Nafis, boleh dipimpin doa dulu ya. Oke, terima kasih untuk kegiatan pada hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Nafis ya. Untuk tombol raise hand-nya bisa dimatikan itu Mbak. Sudah. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tidak ada yang Alhamdulillah tidak ada yang sakit. Baik, tidak ada yang sakit. Ya, pastinya kalau ada yang sakit tidak mungkin ada di sini ya. Ya, saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya, Mbak Diva. Ya, kemudian Mbak Nafis. Ya, kemudian Mbak Selvi. Kemudian Mbak Alim. Ya, terlihat cantik sendiri ya, pakai kacamata. Kemudian Mbak Rafika. Ya, oke. Kemudian yang terakhir Mbak Lulu. Sebelumnya Mbak Nafis minta tolong raise hand-nya dimatikan ya. Ya, oke. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan bimbingan layanan konseling, yaitu bimbingan kelompok dengan tema meningkatkan motivasi belajar. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pada hari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan dari bimbingan layanan pada siang hari ini. Dengan tema meningkatkan motivasi belajar, ya, nanti diharapkan kalian itu mampu merancang sikap dan kebiasaan yang benar dalam belajar, sehingga dapat membangkitkan semangat dalam belajar. Kemudian kalian nanti diharapkan dapat menguraikan pengertian dari motivasi belajar. Kemudian kalian nanti juga diharapkan bisa menguraikan faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar. Kemudian dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok pada siang hari ini nanti perlu Bapak sampaikan beberapa asas yang harus kalian patuhi. Yang pertama ada asas kesukarelaan. Jadi saya kira hari ini bisa hadir pada siang hari ini tanpa ada paksaan ya sama sekali ya. Kemudian keterbukaan, asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu adalah nanti tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi apa yang perlu disampaikan silahkan disampaikan. Kemudian yang terakhir ada asas kenormatifan, di mana kita dalam melaksanakan kegiatan ini pasti juga memperhatikan norma-norma yang berlaku yang lain. Waktu yang kita gunakan, waktu yang kita sepakati adalah 1 kali 35 menit ya. Jadi selama 35 menit ke depan nanti kita akan bersama-sama berdiskusi
kemudian membahas apa yang perlu kita diskusikan, ya kan, dengan tadi tema yang sudah saya sampaikan, yaitu meningkatkan motivasi belajar. Bagaimana? Sudah siap untuk melanjutkan ke kegiatan berikutnya? Siap, Pak. Iya, siap. Siap, Pak. Sebelum saya melanjutkan, nanti saya akan menyampaikan materi, slideshow materi. Nanti kalian bisa menyimak, ya. Kemudian setelah itu nanti kita akan diskusikan apa yang bisa kita diskusikan dari materi yang sudah saya tampilkan. Bagaimana, sudah kelihatan? Siap, kelihatan. Sudah. Ya. Oke, sudah. Ya, sudah. Ya, terima kasih sebelumnya. Meningkatkan motivasi belajar. Sebelum saya lanjutkan, kira-kira di antara kalian adakah yang tahu dari makna dari motivasi itu sendiri? Dorongan untuk melakukan sesuatu. Ya, dorongan untuk melakukan sesuatu. Mungkin ada yang lain lagi? Mbak Rafika? Keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Keinginan untuk mendapatkan sesuatu, ya, boleh. Ada yang lain lagi? Ya, Mbak Alim? Semangat juang yang tinggi. Ya, semangat juang yang tinggi, ya. Keinginan dan semangat yang baik. Keinginan dan semangat yang baik, ya. Yang sudah disampaikan tadi semuanya benar, ya. Jadi motivasi itu adalah dorongan untuk mendapatkan sesuatu, ya. Selanjutnya kita coba lihat, ya. Ya, pengertian dari motivasi belajar. Ya, kira-kira tadi motivasi belajar itu apa? Kalau motivasi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Diva, Mbak Napis, kemudian Mbak Rafika tadi, ya. Ada dorongan untuk melakukan sesuatu, kemudian keinginan dan semangat yang baik. Maka motivasi belajar itu apa? Ya, motivasi belajar adalah seluruh daya penggerak baik dari dalam diri maupun luar diri siswa yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga membentuk suatu tujuan belajar yang tercapai. Jadi motivasi belajar itu adalah suatu dorongan, ya, atau suatu gerakan, bisa dari luar ataupun dalam diri, ya. Kalau yang dari luar ya mungkin sifatnya seperti keluarga, kemudian lingkungan, ya kan. Kalau yang dari dalam diri sifatnya seperti apa? Seperti seperti minat, bakat, dan lain-lain, ya. Jadi dorongan itu bisa berasal dari luar atau bisa berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mencapai tujuan belajar, ya, pastinya gitu. Kemudian faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar, ya. Yang pertama, setiap usaha belajar perlu ditetapkan niat dan tujuan yang jelas, ya. Jadi untuk setiap usaha itu harus punya niat dan tujuan dulu, ya. Kira-kira niat tujuannya pasti apa? Tujuannya pasti memiliki niat dan tujuan untuk belajar. Kemudian merencanakan kegiatan belajar sebaik-baiknya, tidak tidak semuanya serba dadakan. Artinya semua pembelajaran itu direncanakan dengan baik, memiliki perencanaan belajar yang baik. Kemudian memahami setiap hambatan yang dihadapi dalam belajar. Kira-kira hambatan apa saja yang yang dimiliki, nanti baru carikan jalan keluarnya. Oke, ya. Dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan tadi, kita coba diskusikan, ya. Kira-kira apa sih yang bisa kita ambil, yang bisa kita diskusikan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Dari
beberapa materi yang sudah saya sampaikan tadi ya, beberapa faktor yang mempengaruhi dan dalam meningkatkan motivasi belajar, pasti ada yang namanya faktor penghambat dan faktor pendorong, ya kan? Kira-kira faktor penghambat, ada yang tahu enggak faktor penghambat dalam meningkatkan motivasi belajar? Mbak Selvi. Tidak memiliki tujuan yang jelas, karena semakin jelas tujuan belajar seseorang, semakin kuat juga motivasi untuk mencapainya. Ya, tidak memiliki tujuan yang jelas. Kemudian, apalagi kira-kira? Ya, Mbak Lulu. Tidak memiliki persaingan. Pada umumnya, setiap individu ada usaha untuk menonjolkan diri. Kecenderungan ini dapat disalurkan dalam persaingan yang sehat. Ya, tidak memiliki persaingan, ya. Artinya mungkin dia merasa paling serba jadi tidak merasa yang lain itu bisa melebihi dari dia. Mungkin ada yang lain. Mbak Rafika. Tidak memiliki contoh yang positif dari guru. Guru yang mengharapkan sesuatu dari siswanya harus juga memperlihatkan yang dimintanya terpancang pada diri guru, sehingga siswa menilai guru tersebut bekerja dengan baik. Ya, terima kasih. Ya, artinya memang ya, jadi dalam meningkatkan motivasi itu juga perlu sosok atau role model, ya, termasuk salah satunya dari guru itu sendiri. Ya, ada yang lain lagi? Mbak Alim? Ya, Mbak Alim. Kurang maksimalnya laporan hasil yang dicapai. Apabila siswa selesai mengerjakan tugas, maka beritahukan hasilnya sehingga dia semakin giat mencapainya lagi dengan lebih baik. Ya, oke. Kalau tadi sudah beberapa disampaikan tadi oleh belajar. Kira-kira apa saja ini faktor pendukung yang bisa untuk meningkatkan motivasi belajar? Mbak Nabila, ya. Silakan Mbak Nabila. Oke, memiliki cita-cita, keberhasilan mencapai sehingga bisa menimbulkan cita-cita dalam kehidupan. Iya, memiliki cita-cita, ya. Salah satu dari faktor pendukungnya ya memiliki cita-cita pasti, ya. Ada yang lain lagi? Mbak Napis, ya Mbak Napis. Ya Mbak Napis, mohon untuk mikrofonnya ya diaktifkan dulu. Baik, kemampuan yang dimiliki keinginan seseorang perlu dibarengi dengan kemampuan untuk mencapainya. Ya, oke. Ada yang lain lagi? Mbak Selvi. Kondisi seseorang yang meliputi kondisi jasmani dan rohani sangat mempengaruhi motivasi belajar seseorang. Ya, bagian dari kondisi seseorang itu juga mempengaruhi dalam meningkatkan motivasi belajar, ya. Ada yang lain lagi? Mbak Alim, ya. Kondisi lingkungan yang aman, tentram, tertib, dan indah, maka semangat dan motivasi belajar diperkuat. Tadi itu tadi yang disampaikan, ya, yang sudah kita diskusikan, ya, mengenai faktor penghambat dan faktor pendukung dalam upaya meningkatkan motivasi belajar. Saya kira itu, ya. Kemudian selanjutnya, ya, dari beberapa materi yang sudah tadi saya sampaikan, kemudian dari beberapa faktor-faktor yang sudah kita diskusikan tadi,
Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari yang sudah kita diskusikan tadi? Ada yang mau memberikan kesimpulannya? Ya, Mbak Rafika. Motivasi belajar adalah seluruh daya penggerak di dalam diri yang dapat memberikan arah pada kegiatan belajar guna mencapai tujuan belajar yang diharapkan. Iya, motivasi belajar itu adalah ya dorongan penggerak untuk meningkatkan motivasi belajar. Artinya memiliki tujuan untuk meningkatkan motivasi belajar. Kemudian ada yang mau menyampaikan kesimpulannya lagi? Ya, Mbak Napis. Kesimpulan faktor yang menghambat motivasi belajar: 1. Kesehatan atau keadaan sakit. 2. Merasa jenuh. 3. Ketergantungan rendah. 4. Belajar yang rendah. 5. Sikap atau perilaku yang tidak baik. Silakan Mbak Nabila. Kesimpulan faktor pendukung dalam meningkatkan motivasi belajar. Cita-cita atau aspirasi siswa, kemauan siswa, kondisi lingkungan siswa, unsur dinamis dalam belajar pembelajaran. Ya. Sebelum saya akhiri kegiatan pada siang hari ini, nanti saya akan memberikan kepada kalian mengenai LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti kalian bisa mengerjakan, ada 3 soal yang bisa kalian kerjakan secara daring, secara online. Ya, nanti linknya akan saya share lewat grup WA. 2 adalah lembar evaluasi hasil. Ya, jadi keduanya nanti akan saya share linknya lewat grup kelas. Jadi kalian bisa mengerjakan nanti di rumah. Kemudian saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan pada siang hari ini. Saya akhiri, semoga kegiatan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.